Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4. Apa kabar dengan kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajar. Anak-anak, kali ini kita akan belajar di tema 8, yaitu tentang daerah tempat tinggalku. Subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Pembelajaran 3. Baiklah, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran 3. Perhatikan apa yang dikatakan Dayu. Hai teman-teman, namaku Dayu. Aku dan keluargaku berasal dari Bali. Saat di Bali, aku tinggal di daerah Tabanan. Bagaimana kondisi lingkungan tempat tinggalku? Ayo kita cari tahu. Bali sangatlah terkenal hingga di luar negeri sebagai ikon pariwisata Indonesia. Bali memiliki potensi pariwisata seperti wisata alam, wisata seni, dan budaya. Provinsi Bali terbagi atas 8 kabupaten dan 1 daerah kota. Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Wilayah Kabupaten Tabanan didominasi oleh pegunungan dan pantai. Selain itu, Tabanan terkenal sebagai penghasil beras dan sayuran. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Namun, penduduk yang tinggal di pantai bermata pencaharian sebagai nelayan. Keadaan alam suatu tempat memengaruhi mata pencaharian penduduknya. Ayo, kita cari tahu lebih lanjut. Ayo membaca. Lingkungan memengaruhi mata pencaharian penduduk di suatu daerah. Mata pencaharian penduduk di suatu daerah berbeda dengan daerah lain. Mata pencaharian penduduk di daerah pesisir pantai berbeda dengan penduduk di daerah dataran rendah maupun dataran tinggi. Simak penjelasan berikut. 1. Penduduk di daerah pantai bermata pencaharian sebagai nelayan, petani tambak, dagang, petani garam, dan perajin. 2. Penduduk di daerah dataran rendah bermata pencaharian sebagai buruh, petani, pedagang, dan peternak. 3. Penduduk di daerah dataran tinggi bermata pencaharian sebagai petani, peternak, pedagang, dan pekerja perkebunan, misalnya teh, kopi, dan cengkeh. Selain itu, penduduk yang tinggal di desa juga memiliki mata pencaharian yang berbeda dengan penduduk di kota. Penduduk di desa lebih banyak bermata pencaharian sebagai petani, peternak, perajin, pedagang, buruh tani, dan perkebunan. Sedangkan penduduk di kota bermata pencaharian sebagai pekerja jasa, seperti pegawai bank, konsultan, pengacara, sopir, karyawan, pedagang, dan buruh pabrik. Ayo berdiskusi anak-anak. Diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut bersama teman sebangkumu. Tuliskan hasilnya pada tempat yang tersedia. 1. Mengapa mata pencaharian penduduk berbeda sesuai lingkungan tempat hidupnya?
Ya, mata pencaharian penduduk berbeda sesuai lingkungan tempat hidupnya sebab mata pencaharian harus disesuaikan dengan sumber daya alam yang tersedia guna mendapat keuntungan yang maksimal. Kemudian yang kedua, mengapa penduduk di desa dan di kota memiliki mata pencaharian yang berbeda? Ya, jawabannya, kondisi lingkungan antara perkotaan dan pedesaan tidak sama. Di pedesaan, kondisi lingkungannya masih sehat, lahan pertanian masih tersedia banyak, sehingga penduduknya mayoritas petani, peternak, dan biaya hidup murah karena semua tersedia. Sayuran, buah-buahan, beras, dan lain sebagainya melimpah. Sedangkan di perkotaan, lahan pertanian sudah tidak ada karena dibangun rumah, kota, hotel, perkantoran, dan lain-lain. Biaya hidup di kota mahal dan memasok semua kebutuhan pokok dari hasil usaha masyarakat desa, seperti beras, sayuran, buah, dan lain-lain. Belum lagi ditambah biaya transportasi yang mahal saat mengangkut kebutuhan pokok dari desa ke kota. Kemudian yang ketiga, apa perbedaan petani di daerah dataran rendah dan petani di daerah dataran tinggi? Jawabannya, petani pada dataran rendah lebih banyak menanam komoditi seperti padi, kelapa, pisang, singkong, dan jagung. Sedangkan petani pada dataran tinggi lebih banyak menanam komoditi seperti kentang, kubis, apel, stroberi, kopi, teh, dan apel. Kemudian pertanyaan keempat, apa yang dimaksud dengan pekerja jasa? Sebutkan contohnya. Ya, pekerja jasa adalah orang yang memberikan pelayanan sesuai keahlian yang dimiliki. Pekerjaan yang dihasilkan adalah jasa layanan, bukan berupa barang. Contohnya, pekerja jasa yaitu dokter, guru, sopir, penjahit, dan lain-lain. Nah, anak-anak, ayo mengamati. Bentuklah kelompok terdiri atas 3 siswa. Pilihlah teman yang tempat tinggalnya dekat dengan rumahmu. 2. Amatilah keadaan lingkungan tempat tinggalmu. Apakah termasuk lingkungan kota, pedesaan, pesisir, atau pegunungan? 3. Amatilah pula penduduk di lingkungan sekitar tempat tinggalmu. Kemudian catatlah mata pencaharian penduduk di lingkungan sekitarmu. Buatlah laporan sederhana berdasarkan hasil pengamatanmu. Buatlah seperti contoh berikut. Kumpulkan hasilnya kepada guru. Nah, anak-anak, ini adalah contoh laporan hasil pengamatan. Ya, di situ ada nama, kelas, alamat. Kalian isi sesuai nama, kelas, dan alamat kalian. Kemudian nama daerah tempat tinggalku. Nah, disesuaikan juga ya nama daerahnya, misalnya daerah apa gitu adalah salah satu kota di Indonesia yang merupakan bagian dari provinsi apa gitu ya, sesuai dengan daerah. Jadi disesuaikan lah ya. Kemudian yang kedua, tempat tinggalku termasuk daerah. Nah, misalnya ini contohnya pantai. Kalau pantai berarti jawabannya termasuk daerah pantai karena memiliki garis pantai yang permanen, yaitu batasan yang memisahkan antara daratan dan lautan. Tanah berpasir, terdapat tanaman mangrove. Kemudian, ya, kalau
tempat tinggalmu berada di dataran rendah, berarti termasuk dataran rendah di sini disebutkan ciri-cirinya, ya, karena berada di ketinggian di bawah 600 meter dari permukaan laut misalnya ya, atau bisa kalian tambahkan lagi yang lainnya, ya, yang merupakan ciri dari dataran rendah. Nah, kemudian yang dataran tinggi ya, di situ memiliki iklim yang sejuk, memiliki ketinggian 500 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Ya, seperti itu. Kemudian kamu beri ciri-ciri yang lain. Ciri-ciri dari dataran tinggi ya, kalian tambahkan ya. Nah, kemudian yang di sini mata pencaharian penduduk di lingkungan tempat tinggalku. Nah, kalian sesuaikan ya, di sini ada daerah pantai, dataran rendah, dataran tinggi ya, disesuaikan dengan daerah tempat tinggal kalian. Kemudian transportasi penduduk di lingkungan tempat tinggalku. Ini juga disesuaikan. Kalau di daerah pantai berarti transportasinya kapal, perahu, ketek, speedboat, dan lain-lain. Kalau di dataran rendah, mobil, motor, ojek, beca, bus, dan lain-lain. Kemudian kalau di dataran tinggi, nah ada mobil juga, motor, ojek. Nah, di sini yang ciri khas dari dataran tinggi itu biasanya ada kuda. Kemudian kesenian di lingkungan tempat tinggalku. Nah, ini juga disesuaikan. Contohnya Jaipongan di Jawa Barat, Lenong di Jakarta, dan lain-lain. Nah, yang sekarang adalah saat libur sekolah, Dayu dan keluarganya berlibur ke rumah nenek. Rumah nenek Dayu berada di Banjar Bukit Catu, Candi Kuning, Baturiti, Tabanan, Bali. Dayu senang menghabiskan waktu bersama neneknya. Nenek Dayu suka bercerita. Kali ini nenek Dayu akan menceritakan tentang asal mula Bukit Catu. Bacalah cerita berikut. Ayo membaca. Bacalah cerita berikut. Judulnya Asal Mula Bukit Catu. Di pedalaman Pulau Bali terdapat sebuah desa yang subur. Di sana tinggal sepasang suami istri. Mereka bekerja sebagai petani. Menjelang musim panen, si suami berkata kepada istrinya, "Jika nanti hasil panen kita melimpah, buatlah tumpeng nasi yang besar. Kemudian, undanglah tetangga untuk makan bersama." Istrinya pun setuju. Kedua suami istri itu pun berharap panen mereka melimpah. Tak lama kemudian, harapan mereka terkabul. Si istri menyiapkan tumpeng nasi dan mengundang seluruh penduduk desa untuk makan bersama. Menjelang musim panen berikutnya, si suami berkata lagi kepada istrinya, "Semoga panen kita lebih banyak lagi. Kalau bisa 3 kali lipat dari sebelumnya. Jika harapanku terkabul, buatkanlah 3 tumpeng nasi yang lebih besar dari sebelumnya." Kemudian si istri membuat 3 tumpeng dan mengundang seluruh penduduk desa untuk berpesta kembali. Beberapa hari kemudian, si suami pergi ke sawah. Dalam perjalanan, ia melihat seonggok tanah yang berbentuk seperti catu. Catu adalah alat penakar nasi yang terbuat dari tempurung kelapa. Aneh sekali. Sepertinya kemarin gundukan tanah ini tidak ada, gumam si suami. Setelah pulang dari ladang, ia bercerita kepada istrinya. Kemudian ia mengajukan usul kepada istrinya. "Istriku, bagaimana kalau kita membuat beberapa catu nasi? Siapa tahu kalau kita membuatnya, hasil panen kita akan semakin melimpah."
Sejak saat itu si istri rajin membuat catu nasi. Setiap catu nasi yang dibuatnya, ia niatkan untuk menambah hasil panennya. Namun, ada keanehan yang terjadi saat pergi ke sawah. Onggokan tanah yang ia temukan sebelumnya semakin membesar. Rupanya, setiap si istri membuat catu nasi, saat itu pula onggokan tanah membesar. Sepasang suami istri itu pun tak menyadarinya. Bahkan si istri membuat catu nasi yang lebih besar setiap harinya. Lama-kelamaan, onggokan tanah itu berubah menjadi sebuah bukit. Setelah si petani dan istrinya berhenti membuat catu nasi, onggokan tanah itu pun juga berhenti membesar. Sejak saat itu, onggokan tanah itu disebut dengan Bukit Catu. Dalam cerita tersebut terdapat 3 tokoh. Tokoh merupakan pelaku dalam cerita. Tokoh merupakan salah satu unsur pembangun cerita. Tokoh mengemban peristiwa dalam cerita, sehingga peristiwa tersebut mampu terjalin sebagai cerita. Selain itu, tokoh berfungsi sebagai pembawa pesan, amanat, moral, atau sesuatu yang ingin disampaikan pengarang. Jawablah pertanyaan berikut, kemudian bacalah hasil tulisan jawabanmu di depan kelas. Nah, nomor 1, siapa tokoh dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu? Ya, tokoh yang terdapat pada cerita Asal Mula Bukit Catu ialah sepasang suami istri dan para tetangga. Apa saja peranan tokoh dalam cerita tersebut? Jawabannya, peranan tokoh dalam Asal Mula Bukit Catu adalah sebagai tokoh-tokoh yang mengemban peristiwa dalam cerita, sehingga cerita dapat terjalin dengan baik. Selain itu, tokoh-tokoh tersebut berperan sebagai pembawa pesan, amanat, dan moral yang disampaikan oleh pengarang melalui cerita tersebut kepada pembacanya. Apa pesan yang terdapat pada cerita tersebut? Ya, pesannya kita harus bersyukur atas segala sesuatu yang telah diberikan oleh Tuhan. Kita tidak boleh sombong, rakus, dan memaksakan kehendak untuk mengikuti keinginan yang tidak dapat kita penuhi. Nah, sekarang Dayu sangat senang mendengar cerita nenek. Bahkan seluruh keluarga Dayu juga suka mendengarkan cerita. Saat nenek bercerita, semua anggota keluarga berkumpul dan mendengarkan dengan tenang. Ayo berlatih, amatilah gambar di atas. Apa keragaman yang terdapat pada gambar? Ya, keragaman dari segi usia ya. Tadi ada Dayu, kemudian ada kakak, ada ayah dan ibu, kemudian ada nenek. Warna kulit, kegemaran, tinggi badan, berat badan, dan lain-lain itu adalah keragaman ya. Keragaman berarti bermacam-macam atau berjenis-jenis. Pada manusia, keragaman yang dimaksud adalah perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu. Perbedaan pada individu itu ada karena setiap manusia memiliki ciri khas tersendiri. Dengan demikian, keragaman karakteristik individu berarti perbedaan ciri-ciri khusus pada setiap manusia. Keragaman karakteristik individu dapat berupa keragaman fisik. Keragaman fisik dapat meliputi warna kulit, jenis rambut, tinggi dan rendah badan, serta berat badan. Selain keragaman fisik, juga terdapat keragaman kegemaran dan keragaman sifat. Nah, ayo amatilah keragaman fisik dalam keluargamu. Lengkapi tabel berikut sesuai hasil pengamatanmu. Nah, silakan kalian isi ya sesuai dengan keluarga kalian ya. Misalnya ayah, warna kulitnya apa,
jenis rambutnya bagaimana, tinggi badannya berapa, berat badannya berapa, dan lain sebagainya. Disesuaikan dengan keluarga masing-masing. Kemudian tulislah kesimpulan dari hasil pengamatanmu. Nah, ini hanya contoh saja ya. Dari hasil pengamatanku, walaupun kami satu keluarga, tapi kami mempunyai berbagai keragaman. Hal tersebut justru membuat kami saling menghargai perbedaan dan saling mengasihi satu sama lainnya. Nah, sekarang ayo renungkan apa yang telah kamu pelajari hari ini. Banyak sekali ya kita pelajari, terutama tentang cerita dari daerah Bali ya. Kemudian dalam keluargamu pasti terdapat keragaman. Bagaimana keluargamu mensikapi keragaman yang ada? Jelaskan alasannya. Ya, silakan kalian jelaskan. Sekarang kerjasama dengan orang tua. Lakukan wawancara kepada kedua orang tuamu. Tanyakan mengenai cerita rakyat yang ada di daerahmu. Tulislah ceritamu dalam buku tugas. Bacakan hasilnya di depan teman-temanmu. Nah, anak-anak sampai di sini dulu pelajaran kita. Terima kasih ya kalian sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian di dalam mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Mohon maaf apabila ada atau banyak kekurangannya. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya.